Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu lagi di Naja FM Vlog. Hari ini kita akan bahas tentang tukang sihir, pemuda, dan seorang yang rahib. Diriwayatkan dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, pada zaman dahulu ada seorang raja yang mempunyai seorang tukang sihir. Karena penyihir tersebut telah berusia senja, ia pun menghadap sang raja lalu mengadu kepadanya, "Sesungguhnya saya telah rentah, kirimkanlah kepadaku seorang pemuda agar aku bisa ajarkan kepadanya ilmu sihir." Maka diutuslah kepadanya seorang pemuda untuk diajarkan sihir. Tatkala pemuda tersebut pergi ke tempat tukang sihir, ia melewati seorang yang rahib. Maka ia duduk di situ sejenak untuk mendengarkan ucapannya, dan ia pun merasa takjub dengan ucapannya. Setiap kali ia pergi ke tempat tukang sihir, ia selalu melewati rahib tersebut dan singgah. Maka tatkala ia terlambat sampai ke tempat tukang sihir, ia pun dipukuli. Pemuda tersebut mengadukan kejadian itu kepada sang rahib. Maka ia pun berkata, "Jika engkau merasa takut kepada seorang tukang sihir karena terlambat datang, maka katakan kepadanya, keluargaku telah menyembuhkan diriku. Dan bila engkau merasa takut kepada keluargamu, maka katakan pada mereka kalau tukang sihir itu telah menahanku." Suatu ketika di tengah perjalanan, ia mendapati ada seekor binatang yang sangat besar dan menghalangi jalan manusia. Lalu ia bergumam dalam hati, "Hari ini akan saya buktikan manakah perkara yang benar antara tukang sihir atau rahib." Lalu ia mengambil sebongkah batu sambil mengucapkan, "Ya Allah, kalau sekiranya ajaran sang rahib lebih engkau cintai daripada ajaran tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga manusia bisa meneruskan perjalanannya." Kemudian binatang tersebut ia lempar dengan batu itu sehingga binatang itu pun mati. Akhirnya manusia bisa melewatinya. Lantas cepat-cepat ia mendatangi rahib lalu menceritakan semua kejadian itu. Sang rahib mengatakan kepadanya, "Duhai anakku, engkau telah menjadi lebih baik daripada aku. Engkau telah sampai pada tingkatan seperti yang kamu lihat. Sungguh, suatu saat nanti kamu pasti akan mendapat cobaan. Jika kamu diuji, maka jangan beritahu tentang aku." Pemuda tersebut mampu menyembuhkan orang yang tuli dan buta serta mengobati segala macam penyakit. Sampai terdengarlah berita tersebut oleh seorang penggawa kerajaan yang biasa duduk bersama raja, dan dia adalah orang yang buta. Maka ia pun mendatanginya dengan membawa berbagai macam hadiah, lalu meletakkan di hadapannya seraya berkata, "Ini semua saya kumpulkan sebagai hadiah untukmu, kalau kamu mampu menyembuhkan penyakitku." Pemuda tersebut menjawab, "Saya tidak bisa menyembuhkan penyakit seorang pun, namun hanya Allah lah yang menyembuhkan. Jika engkau mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan saya doakan supaya dia menyembuhkan penyakitmu." Orang tersebut pun beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga Allah pun menyembuhkan penyakitnya. Keesokan harinya ia datang untuk bekerja kembali dan duduklah di sebelah raja sebagaimana biasa. Raja keheranan sambil bertanya, "Siapa gerangan orang yang mampu mengembalikan penglihatanmu?" Dia menjawab, "Robku." Raja itu menjadi geram lalu bertanya, "Apakah kamu mempunyai Rob selain diriku?" Ia menimpali, "Robku dan Robmu adalah sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala." Raja pun marah lalu menyiksanya sampai orang itu mengaku dan memberitahukan keberadaan pemuda tersebut. Maka pemuda pun dipanggil oleh raja. Raja pun berkata kepadanya, "Wahai anakku, sungguh ilmu sihirmu telah mencapai tingkatan yang tinggi. Kamu telah mampu menyembuhkan orang yang buta dan tuli, serta banyak hal lain yang telah kamu lakukan." Pemuda itu menjawab, "Saya tidak bisa menyembuhkan siapapun, namun Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menyembuhkan mereka." Raja itu pun marah. Kemudian ia menghukum serta menyiksanya sampai akhirnya pemuda tersebut memberitahukan keberadaan sang rahib.
Maka didatangkanlah sang rahib ke hadapan raja, lalu dikatakan padanya, "Kembalilah dari agamamu." Sang rahib tetap menolaknya, lalu diperintahkan supaya diambilkan gergaji besi. Lantas gergaji itu diletakkan tepat di atas kepalanya, kemudian ia digergaji sampai tubuhnya terbelah menjadi dua. Setelah itu teman duduk raja tadi ditanya lagi, "Kembalilah dari agamamu." Ia pun tak mau untuk murtad, sehingga diletakkan gergaji tersebut di atas kepalanya sampai ia terbelah menjadi dua seperti sang rahib tadi. Selanjutnya sang pemuda ditanya lagi, "Kembalilah dari agamamu." Pemuda tersebut pun juga menolak. Kemudian raja memerintahkan pasukannya supaya membawa pemuda itu dan berkata kepada mereka, "Bawalah pemuda ini naik ke gunung. Jika kalian telah sampai di puncak, tawarkan kepadanya. Jika ia mau kembali dari keagamanya, maka bawalah kemari. Jika tidak, maka lemparkanlah ia dari puncak gunung itu." Maka mereka pergi membawa pemuda tersebut naik ke puncak gunung seperti yang diperintahkan oleh raja.